memang Bagina sharing tentang rencana ingin memproduksi film tentang Ki Hajar Dewantara, dan mungkin agak menanyakan involvement gitu juga dari aku, dan aku tuh kayak langsung tergerak gitu karena memang uh, sudah kenal gitu sama sosok beliau sejak lama, dan malah sebenarnya sebelum sebelum itu tuh sempat terkagum-kagum karena banyak poin-poin pendidikan yang saya pelajari gitu di saat S2 itu ternyata sebenarnya sudah menjadi pemikiran beliau sejak dulu, even sebelum Indonesia merdeka gitu. Jadi sudah punya rasa kagum itu, dan dari obrolan bersama dengan Bagina dari situ kita lalu langsung eksplorasi lebih dalam dan akhirnya sampai di hari ini di mana kami bisa meluncing projectnya. Akan seperti apa? Sebenarnya kalau produser film itu sebenarnya seperti end to end ya. Tapi tentunya akan ada tim produser juga. Jadi ada saya, ada produser-produser, ada Mas Salman juga, dan ada produser-produser lain dari Wahana Kreator, dan kami akan bersama-sama bagi-bagi tugas gitu. Bagi tugas produser. Mbak Gina, ini kan film tentang tokoh bangsa ya, dan udah ada juga beberapa film-film yang membahas tentang sejarah tokoh bangsa dan trennya seperti apa. Nah, mungkin untuk target penontonnya itu nanti optimismenya seperti apa? Apakah ada patokan target penonton yang disasar untuk proyek ini? Sebenarnya menarik ketika kita bicara soal keinginan orang untuk mengenal tokoh sejarah. Misalnya kayak saya dulu nulis Habibie Ainun, itu sekitar 4 juta penonton, kemudian dari Rudy Habibie masa kecilnya juga sekitar 2 juta 3 juta penonton, terus kemudian ada film terakhir Buya Hamka itu sekitar 1 juta penonton. Itu menunjukkan bahwa sedikitnya eksplorasi sejarah di ruang kelas sebenarnya itu adalah pintu gerbang untuk dunia hiburan, memberikan wacana soal dan mengenalkan siapa sih tokoh sejarah ini gitu. Dan ketika kita setiap tahun ya merayakan Hari Pendidikan Nasional, setiap tahun kita galau mau sekolah di mana, lanjut kuliah. Siapa di sini suka merasa stres? Aduh, gue bener kuliah di sini enggak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bahwa itu ada kata kunci bahwa pendidikan itu adalah gelisahan setiap manusia, dan mudah-mudahan dengan kata kunci itu bisa menarik penonton dalam jumlah banyak. Karena yang namanya belajar nggak pernah berhenti, belajar seumur hidup, dan semoga ketika kita mengenal akar pendidikan Indonesia, filosofi pendidikannya itu bisa membantu kita mengenal lebih baik kebutuhan kita mau belajar seperti apa dan apa sih yang harus kita pelajarin agar hidup kita lebih punya makna yang baik di dalam kehidupan yang terbatas ini. Jadi filosofis ya. Kalau untuk risetnya Mbak Gina, selain dari literatur yang disajikan oleh Kemdikbudristek tadi yang sudah disampaikan, sejauh apa untuk menggali riset ini ke keterlibatannya dengan keluarga? Salah satu yang menyentuh hati saya adalah Ki Hajar Dewantara itu anak pertamanya itu berkebutuhan khusus. Saya selalu merinding mengingat ini, bahwa Bapak pendidikan kita sadar bahwa manusia itu harus setara, manusia itu harus dioptimalkan jati dirinya ketika dia mendidik anaknya dengan penuh cinta dan kebanggaan, dan anaknya berkebutuhan khusus. Dan ini relate buat saya karena anak kami berdua tuh lahir dalam keadaan bibir sumbing dulu, anak kedua. Dan orang tuh kayak, dan akhirnya kami bikin yayasan bersama teman-teman yang lain, Yayasan Satu Senyum, dan kami sering sekali berhadapan sama orang tua yang malu dengan kondisi anaknya. Kebayang kalau misalnya ada banyak orang tua yang bahkan nggak mau ngakuin anaknya, masih malu mengakui anaknya dengan segala kondisi anaknya. Jangan gitu, dia anak kita nggak naik kelas aja rasa tuh muka taruh di mana. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan hidup anak-anak dan anak-anak, terutama untuk anak-anak Indonesia ke depan. Jadi semoga kalau dari dulu yang punya pemikiran hebat kepada masa sekarang yang tadi mungkin soal galau soal jati diri, galau soal mengenal tokoh bangsa itu juga penting sekali. Kemudian kalau jelas ini Bapak Pendidikan Nasional yang tiap tahun kita selalu rayakan 2 Mei dan sebagainya, tapi kok tidak ada film, dan film kita paham bahwa film adalah salah satu bagaimana membuat relevansi masa lalu kepada masa sekarang dan bahkan masa depan, karena selalu jejak digitalnya selalu ada. Jadi itu soal pembelajaran itu menjadi sangat penting. Nah, soal pendukungan tadi sudah jelas. Yang pertama soal riset dan pengembangan itu ya, skrip, pengembangan narasi dan sebagainya itu harus dipastikan jadi dulu dan jadi matang dulu, itu harus penting sekali soal
itu karena Kemdikbud soal literasi itu juga menjadi sangat penting. Jadi memastikan pembelajaran ini di skripnya itu sudah pesan-pesan yang, tapi saya percaya soal dengan Mbak Gina yang tadi udah bicara banyak gitu, jadi kami tidak ragu soal itu. Jadi ini memang Mbak Maudi, Mbak Gina, Mas Salman itu jadi orang-orang yang tepat untuk menggalak ini, dan Kemdikbud lewat Mas Menteri, apalagi sekarang juga menggalakkan Merdeka Belajar, ya kan, yang tidak harus di kelas, dan seperti Mbak Gina itu juga relevansinya tinggi sekali. Jadi saya pikir Kemdikbud siap mendukung tentu skrip dan tapi kan skema-skema lain tadi udah saya ceritakan banyak sekali ya. Kalau nanti itu masuk di festival internasional akan pasti soal level grade-nya akan muncul, tentu diprioritaskan. Kemudian kalau dia mendapat co-production dari luar negeri, tentu Mas Simpan akan muncul. Dan kalau itu filmnya udah diproduksi dan keluar, tetap komersial di mereka di bioskop dan lomba-lomba akan kita lakukan. Jadi banyak sekali yang skema-skema Kemdikbud yang siap juga, yang skema yang ada sekarang pun juga sudah ada, tentu apalagi film soal pendidikan ya, film soal tokoh bangsa tentu Kemdikbud, dan kita terharu pokoknya, keren. Tadi disebutin 2 tahun. Satu kalau bikin film lama Mbak. Karena apa ya? Pertama kan riset, terus kemudian dari riset kemudian penulisan skenario gitu, dan penulisan skenario harus casting, terus kemudian ingin sekali castingnya tuh bener-bener pas sehingga kita proses readingnya juga ada. Jadi orang tuh suka lupa karya 100-an menit ini itu adalah perjalanan panjang prosesnya. Semakin kita berhati-hati dengan proses di belakangnya, proses sebelumnya, maka akan kita bisa mengurangi kesalahan yang signifikan di layar, dan akhirnya penonton juga puas. Apalagi ini kan juga ada dukungan dari pemerintah. Dukungan pemerintah adalah duit rakyat, amanah gitu. Jadi kami ingin sekali bahwa kalau karya ini diridoin Allah gitu, ya harus proses juga harus benar. Itu makanya 2 tahun kami rasa titik yang paling matang. Walau-walau kalau ternyata bisa lebih cepat dengan percepatan yang ada, tapi so far 2 tahun ini proses yang pas gitu. Judulnya apa? So far KHD. Kenapa KHD? Tapi ya nggak tahu ya walau-walau. Tapi so far KHD Mbak, karena Ki Hajar Dewantara tuh banyak banget pemikirannya dan ingin sekali meng-highlight pemikirannya gitu. Jadi ketika kita bicara KHD gitu, orang udah tahu oh itu adalah akar, itu ada 3 huruf tapi sebenarnya akarnya panjang ke dalam. Kalau untuk nama-nama yang dipertimbangkan jadi KHD tadi kan seperti Aku sih casting Mas gitu, nggak ada pemainku yang nggak casting. Mau dia main dia pasti casting, terang aja. Kecuali Pak Ahmad Mahendra ya. Oke teman-teman, aman semua? Boleh satu lagi? Boleh. Oke, boleh. Mama Udi sendiri? Ada perasaan ketakutan atau misalnya mungkin tantangannya apa, terus akan kayak apa, itu kan 2 tahun ya. Iya, pastinya ada rasa ketakutan, tapi kalau mungkin ya saya pernah bilang ya, saya cukup suka ujian. Jadi ini adalah merupakan tantangan, dan rasa takut itu memang harus saya peluk dan harus saya terima dan menjadikan motivasi juga. Jadi minta doanya aja teman-teman. Pokoknya rencananya sih approach saya selalu curiosity, rasa ingin tahu. Jadi akan banyak, aku yakin dibantu dan di support juga sama teman-teman anak kreator. Terima kasih. Apa? Belum tahu. Skenario-nya belum jadi gitu. Tapi maksud saya apapun sih sebenarnya kan ketika kita bikin film apapun yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan produksinya gitu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi pas. Nah, untuk mencapai nilai yang pas ini sesuai dengan konteks keadaan yang akan kita hadapi dalam produksi, yaitu butuh kematangan di skenario-nya dulu. Gimana teman-teman? Mas Aris sama Pak Mahendra ada lagi produksi film KHD ini kan kita tahu kan ini kan nggak mudah gitu, apalagi kan kita tahu juga belajar Dewantara seorang 4 tahun pendidikan kan nggak gampang gitu. Sebenarnya yang mendasari itu ada cukup banyak. Jadi satu, aku percaya bahwa cerita itu bisa sangat-sangat impactful gitu.
dan aku sangat-sangat percaya sama cerita ini. Aku merasa penting sekali gitu bahwa pemikiran-pemikiran di Hajar Dewantara itu bisa dibuat jadi relevan dan disampaikan dengan cara yang menarik dan akhirnya bisa ditonton dan diterima atau paling enggak menjadi refleksi diri gitu untuk anak-anak muda di luar sana. Makanya cerita ini itu penting. Kedua juga didasari oleh sebenarnya rasa pengen kerja bareng Bagina juga sih. Jadi karena tadi ya film tuh kolaboratif banget. Jadi tentunya sosok-sosok di baliknya itu selalu menjadi pertimbangan juga buat aku. Dan Bagina, Wahana Kreator dan juga karya-karya lainnya itu selalu menginspirasi juga buat aku. Jadi ada pertimbangan itu juga who I'm going to be working with, dan terima kasih juga Mbak. Sengaja sih mau ya kalau dia S2 pendidikan, penasaran nggak sih ide pendidikannya apa untuk film gitu? Mau di sendiri boleh disebut tadi kan Mbak Gina udah sebutin ada pemikiran dari Kak Haida yang emang bikin kagum. Mungkin mau di sendiri apa? Kalau dari aku, kalau dari aku ada dua. Jadi sebenarnya banyak. Cuman yang akan aku mention mungkin itu ya kayak konsep bahwa seorang murid atau seorang anak itu harus memiliki kepemilikan juga gitu dalam proses belajar, dan akhirnya dengan begitu bisa juga memiliki cinta terhadap belajar, dan itu sesuatu yang sangat personal buat aku dan ingin banget aku sampaikan ke aku. Yang kedua, sebenarnya bagian tentang jati diri itu adalah sesuatu yang yang mungkin tidak selalu tentang pendidikan dari sisi konvensional, tapi juga jati diri seorang manusia dan lebih ke kemanusiaannya juga gitu, yang menurut aku penting untuk diangkat. I think authenticity and krisis identitas itu sesuatu yang juga sangat relevan gitu buat anak-anak muda sekarang, termasuk buat aku juga. Jadi aku juga punya kedekatan terhadap pemikiran. Mbak Gina sebagai sutradara dari produsen perempuan, mungkin seberapa besar sih yang menyebutkan isu-isu tentang pemberdayaan perempuan? Jadi gini, yang paling saya suka dari Ki Hajar Dewantara adalah dia itu punya prinsip kalau mendidik dan mengajar tuh harus setara, harus egaliter. Gitu. Dan bahkan dalam prosesnya aja istrinya tuh selalu bersama dia untuk beliau jadi guru karena istri mengingatkan dia, kamu tuh lagi bayangin di penjara, istrinya mengalami pendarahan, terus kemudian dia bilang bahwa di tengah kegalauannya Ki Hajar Dewantara dia mengingatkan bahwa kamu tuh seorang guru. Jadi ketika kita bicara soal seseorang yang pemikir yang jauh dari zamannya, maka kita bicara terhadap Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang mengutamakan kemerdekaan dalam berpikir dan setara ketika dalam proses pendidikan. Jadi itulah kalau menurutku aku sama Mudi itu sama, bahwa kita tuh harus apapun gendernya, kita harus membuka ruang akses sebanyak-banyak ke pendidikan, dan kita harus bisa setara mungkin agar orang itu bisa optimal ketika dia memilih apapun bidang pekerjaan dan pendidikannya gitu. Jadi ini jauh lebih besar dari sekedar bicara soal kesetaraan perempuan, tapi kita bicara dengan pendidikan kita bisa menaikkan, bisa menumbuhkan derajat manusia. Dapat konten oke nih saya. Ada lagi? Udah? Ya Ibu Gina. Oh iya, aku ini ya, sudah ya. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Apabila sudah eliminasi, Kanan dikit kak, kanan dikit kak. Ada balik oke. Proses belajar dari dulu sampai sekarang. Wow, proses belajarnya sebenarnya beda-beda sih ya, maksudnya dengan berjalannya waktu SD dan kuliah tuh pasti beda. Cuman mungkin yang selalu aku suka refleksikan juga adalah kenyataannya kayaknya tuh dulu tuh memang aku anak yang senang belajar, dan itu mungkin sedikit aneh karena banyak orang kayak aduh kok bisa sih suka sama sekolah, kok bisa suka sama ujian gitu. Tapi setelah aku refleksikan kayaknya yang terjadi adalah aku tuh dulu merasa memiliki gitu terhadap proses belajar aku sendiri. Even kalau misalnya ada yang nanya, waktu itu mama kamu tuh maksa-maksa nggak sih kamu suruh belajar gitu? Bisa dibilang orang tua aku tuh cukup santai gitu, nggak pernah nyuruh aku belajar. Tapi justru mungkin karena aku
aku tuh melihat proses ini sebagai sesuatu yang menyenangkan dan aku memiliki peran sendiri gitu dalam apa ya, kalau misalnya istilahnya sih kalau misalnya dapat hasil apapun itu karena aku tuh merasa oh that's because of my work gitu, itu tuh rasanya indah sekali gitu. Jadi kenapa sekarang juga pengen gitu mengangkat tentang pembelajaran yang sebenarnya nggak selalu harus dalam konteks kelas, nggak selalu dalam konteks yang boring atau membosankan gitu, tapi pendidikan itu ada di mana-mana, kita semua guru, kita semua murid, dan belajar itu bisa sesuatu yang menyenangkan gitu dan nggak penuh pressure gitu. Kalau cerita ini tuh bisa melakukan itu atau bisa membuat orang merefleksikan diri dan mungkin menambahkan perspektif gitu tentang pendidikan, itu jadi kepuasan tersendiri seperti itu. Kalau di kali pertama ditawarkan menjadi produser, mungkin sempat diskusi dengan pasangan dulu atau memang tentunya ya kayak banyak keputusan pasti saya diskusikan gitu, dan mungkin supportnya atau pemikiranku pada saat itu adalah kebetulan produser itu kan ada elemen kayak bisnisnya juga gitu, jadi saya selalu ada ketertarikan juga di dunia bisnis sebelumnya, mungkin sudah mulai ada pengalaman dengan bisnis saya yang lain, jadi saya sih merasa ini apa ya, kombinasi yang tepat antara kecintaan saya terhadap pendidikan, kecintaan saya terhadap film, dan juga ketertarikan saya terhadap dunia bisnis juga. Jadi pastinya orang-orang sekitar sangat suportif tentang hal-hal yang berhubungan dengan passion. selama 2 tahun mendatang nggak akan mengambil budget film hanya fokus di sini atau kalau untuk memproduksi film, rasanya saya akan fokus ke project ini gitu ya. Tapi tentunya ada peran-peran saya yang lain yang juga tetap akan berjalan, mau itu musisi atau mungkin sebagai pemain gitu di project yang lain juga. tapi untuk ilmunya sendiri mungkin kamu belajar dari banyak produser kan inspirasi dari siapa aja sih? Sorry, yang mana dulu? Mbaknya ya? Iya, oke. Tadi gimana Mbak? Ilmu sebagai seorang produser mungkin ambilnya tuh dari dan inspirasi Ada inspirasi nggak gitu ya? Oh, tambahan. Oh, ilmu menjadi produser sebenarnya senangnya sih di sini juga ada co-produser lain dari Warna Kreator yang kita tuh bakal bareng-bareng, jadi aku bakal belajar dari mereka. Tapi mungkin dari pengalaman aku di tempat lain juga, misalnya di bisnis yang lain gitu ya, entah itu pendanaan atau kayak creating apapun itulah gitu ya, building a business from scratch atau handling a project and mungkin ada juga kontribusi yang bisa aku bawa dari hal tersebut walaupun bukan persis memproduksi film. Jadi harapannya sih ada proses belajar, tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman atau pelajaran-pelajaran dari tempat lain yang bisa aku aplikasikan walaupun projectnya tidak persis sama. Dan sebenarnya juga banyak kawan-kawan di dunia perfilman gitu ya yang sudah mulai masuk ke menjadi produser juga, mungkin dari pemain atau dari bidang-bidang lain. Jadi support system ataupun belajar dari teman-teman dan rekan-rekan itu akan bisa. waktu masa film ini udah ada kayak mau inisiasi diri sendiri atau kayak aku kayaknya mau coba jadi produser atau seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau boleh jujur teman-teman, aku tuh udah lama pengen produce gitu. Tapi gimana ya, aku tuh memang pemikir aja gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya akhirnya debut jadi produser atau komit terhadap sebuah film, itu rasanya harus sesuatu yang enak di hati dan pas buat aku, kemampuan aku, dan juga sesuatu yang sangat amat aku percaya ceritanya, orang-orang di baliknya. Dan setelah banyak ngobrol dan lain-lain, mengeksplor juga, ini merupakan project yang aku rasa paling otentik ya, paling align juga sama jati diri aku, dan juga Mbak Gina merupakan seseorang yang sebenarnya aku sangat kagumi karya-karyanya dan juga sosoknya. Jadi senang bisa kerja sama dia juga, dan udah cukup kenal lama juga sih Mbak Gina, Mas Salman. Mau diproduksi sendiri seperti apa? Karena ini pertama Oh, kali iya. produser, terus juga sebelumnya jadi penyanyi terus aktris, mungkin banyak seperti Kalau suami sangat suportif sih, kayaknya Jesse itu selalu support apapun yang aku rasa aku mampu, dan justru
bisa tumbuh dan belajar dari sini gitu. Karena itu sih yang selalu pengen aku cari, kesempatan tumbuh lagi, dan kadang-kadang menyenangkan ada kesempatan untuk mulai dari nol lagi gitu ya, dari sebuah peran yang baru, yaitu menjadi produser sebuah film. Dan itu ada ketakutannya, tadi ada yang nanya takut nggak sih? Takut sih. Ada ketakutan tapi ada excitementnya tersendiri bahwa akan memulai dari nol sebuah peran yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Cara komunikasinya gimana sih sama-sama kan udah tahu. Ya, cubit. Terima kasih teman-teman. Nanti akan ada pas kontes lagi. Kita dibilang ada Iya. kecintaan dengan pemikiran yang krisis identitas dari Haja Dewantara. Mungkin tak Jangan sendiri ya. kalau di sendiri seperti apa sih, ada merasa krisis identitas kah atau? Oh, oke. Aku rasa apa ya, awal 20 tahunan, early 20s itu pasti ada masa-masa kita mempertanyakan apa sih yang ingin kita lakukan, apa yang kita ingin buat di dunia ini, saya tuh sebenarnya siapa sih. Jadi sebenarnya kayak konsep jati diri itu sih yang sempat juga menjadi pemikiran dan proses refleksi cukup panjang buat aku. Jadi pada saat itu menjadi salah satu tema yang diangkat oleh Ki Hajar Dewantara zaman dulu gitu ya, even sebelum kita merdeka itu udah ada konsep jati diri yang menurut aku sangat-sangat cukup individualis sih, cukup sesuatu yang sangat progresif gitu. Jadi aku sangat tergerak dan merasa seperti dimengerti gitu oleh sosok yang mungkin sudah lama tidak ada, tapi impactnya luar biasa. Mungkin banyak banget yang nungguin lagu baru kapan. Nah, mungkin apakah akan ada soundtrack lagu baru atau seperti apa? Oke, kalau untuk soundtrack mungkin semua hal itu menurut aku akan aku prioritaskan proyeknya dan juga ceritanya. Kalau pada saat itu baik untuk ceritanya, bahwa ada soundtrack yang aku nyanyikan, tentunya akan aku lakukan, tapi prioritas utamanya adalah pokoknya filmnya berjalan dengan baik, tapi untuk sekarang belum ada rencana seperti itu. Lebih terkait karakter pemain yang akan diperankan, kamu sendiri udah punya kriteria? Oke, kriteria. Oke, boleh pertanyaan terakhir. Kriteria tadi yang seperti Mbak Gina bilang, sebenarnya aku setuju, proses casting itu penting gitu. Jadi siapapun itu akan menjalani proses casting setelah dalam proses casting itu. Jadi peran yang memilih pemain itu tadi. Dan aku juga percaya bahwa ini benar-benar harus dipikir matang-matang, karena sosok Ki Hajar Dewantara ini benar ya bapak pendidikan kita gitu kan. Jadi tentunya orang ini sepertinya juga harus ada elemen pemikirnya, harus bisa membawakan yaitu membawakan, harus bisa membuat orang percaya gitu pada saat menonton film ini. Itu sih kriteria, harus bisa membuat orang percaya. Nah, kriteria itu mungkin nanti kita lihat untuk casting ya, tapi itu yang menurut aku penting, karena yang membawa cerita itu pemain. Cerita itu penting untuk believable dan orang tuh bisa masuk dan terjerat gitu dalam film itu selama 100 menit itu. Jadi cari yang bisa membuat orang percaya akan cerita. Dan Kamu udah punya kandidat secara personal? Iya, kamu sendiri tadi kan ada yang secara personal mungkin di kepala aku ada shortlist seru gitu ya, tapi kan belum bisa di-share juga sekarang, dan didoakan aja akhirnya berjodoh dengan orang yang tepat. setuju nggak sama produser yang tadi produser di Wana tentang Nicholas Saputra? Kita foto bareng kita foto bareng.